Saya ingin melakukan wawancara. Apakah Bapak ada waktu? Iya, silakan. Di sini saya ingin melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini. Oh iya. Di mana mungkin di sekolah Bapak pernah terjadi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ya Pak ya. Iya. Yang di sini yang saya tanyakan, apakah di sekolah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, ada. Jadi kasus yang ada di sekolah kami yaitu tentang dilema dan rujukan moral, yaitu tentang keberadaan guru, yaitu di mana kami di sini paralel 12 kelas, sedangkan guru yang ada hanya 10 kelas. Yang 2 kelas tentunya membutuhkan tenaga pengajar. Satu sisi kami terhambat oleh aturan untuk mengangkat tenaga pengajar. Di sisi lain kami dituntut untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi dua hal ini perlu kami sikapi dan perlu kami selesaikan. Nah, di sini apabila mengangkat itu masuk dapodik, maka kami berinisiatif untuk tetap mengangkat dan harus ada komunikasi. Itu kasus yang ada di sekolah. Oh, baik Bapak. Berarti kasusnya kali ini mengenai antara kelas yang ada 12 kelas, ya. sedangkan gurunya yang Hanya juga 10 ya. gitu ya Pak ya. Untuk mengangkat dan untuk masuk dapodik kan masih Ya. gitu ya Pak ya. Terus selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, apakah Bapak kasus-kasus di mana ada kepentingan bersama, baik itu benar ataupun sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam kasus ini sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama, siswa harus ada pembelajaran. Yang kedua, harus mengangkat. Ini tidak harus mengangkat guru. Ini jadi dua ini sama-sama walaupun terhalang oleh aturan, ada kendala, tapi sama-sama dibutuhkan. Ini harus segera. Ini sifatnya otomatis. Maka dalam hal ini saya bermusyawarah dengan semua untuk tetap mengangkat. Artinya kami berani nyebrang dari aturan. Itu yang saya lakukan. Berarti ya, yang Bapak lakukan melakukan langkah untuk itu ya, Ya, pengambilan keputusan dengan mengangkat honorer walaupun di segi aturan VK itu tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Oke Bapak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Langkah-langkah dan prosedur yang biasa saya lakukan, yang pertama, dari kasus tersebut tentunya saya itu dimusyawarahkan dengan semua dewan, karena hal ini pembelajaran yang sangat urgent. Saya musyawarahkan dengan dewan guru untuk melengkapi guru yang kurang tersebut. Walaupun dalam pengangkatan tersebut itu tidak harus masuk dapodik, tapi minimal ada yang kelas itu adalah yang di kelas tersebut yang kosong ada yang, sehingga ketercapaian dan keterlaksanaan pembelajaran itu normal, semuanya dapat tercapai. Jadi musyawarah dengan sama guru, kemudian baru saya memutuskan hal tersebut untuk mengangkat guru. Berarti hasil keputusan dengan dewan guru yaitu dengan mengangkat tenaga honorer itu ya Pak ya. Walaupun tidak masuk dapodik. Ya. Tapi tidak masuk dapodik itu kalau dikaitkan dengan honornya itu diambilkan dari pos, itu juga tidak boleh. Maka tetap yang menyalahi aturan tidak boleh. Boleh dibayar tapi tidak boleh disembunyikan. Maka yang saya lakukan itu pengangkatan tersebut saya kontrak dengan yaitu tenaga jasa, itu boleh. Jadi menggunakan namanya tenaga jasa guru. Hal-hal apa saja yang selama
bukan pegadaian. Iya, bukan pegadaian. Ini memecahkan masalah, tapi tidak menemukan masalah baru. Sehingga apa yang kami butuhkan, apa yang kami harapkan ke depannya itu sama-sama lancar dan tidak menyalahi aturan. Jadi di kemudian hari tidak ada hal-hal yang membenturkan kami dengan peraturan-peraturan yang nantinya kami terjebak pada salah. Jadi intinya Bapak melakukan musyawarah, tapi dari segi lain Bapak juga tanpa menyalahi aturan-aturan. Menyalahi aturan. Oke, Bapak. Lanjut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi yaitu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Pemkab itu sudah mengeluarkan tidak boleh mengangkat honorer baru. Sedangkan tenaga yang ada itu kurang. Lalu siapa yang mau mengajar dalam hal ini? Nah, dari itulah kami itu mengambil langkah. Jadi ini dilema bagi kami, tantangan bagi kami. Mengangkat kami salah, tidak mengangkat pembelajaran tidak jalan, siswa menjadi korban. Maka yang kami lakukan itu tetap mengangkat salah, tapi kami punya trik khusus yaitu mengangkatnya bukan untuk dimasukkan dapodik dan bukan guru. Jadi teknik pengangkatannya yang penting tercapai. Jadi tantangan itu kami siasati dengan pengangkatan. Jadi, tantangannya adalah aturan yang mengikat tidak boleh mengangkat guru honorer baru. Iya, itu tantangan yang saya hadapi. Tapi setidaknya tidak menyalahi aturan dan Iya. juga pembelajaran juga tetap berjalan jalan dengan lancar. sama-sama tujuan sekolah untuk Iya, pembelajarannya juga. masih tercapai. Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema tadi? Terus misalnya langsung diselesaikan di tempat atau sesuai ada jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Hal ini, kasus ini terjadwal karena kaitannya dengan yaitu kebijakan di atasnya. Jadi pertama saya jadwalkan kasus ini saya komunikasikan ke pengawas. Mandek di pengawas saya komunikasikan ke dinas pendidikan. Walaupun saya sudah tahu hal ini tidak boleh melakukan, minimal mungkin ada solusi, ada guru yang dimutasi ke lembaga. Cuman sepanjang dalam jadwal-jadwal tersebut, jadi saya terjadwal. Setelah ini tidak mentok, tidak membuahkan hasil, maka saya harus melakukan. Nah, setelah di dinas saya tunggu. Walaupun sebelum ada keputusan itu, saya beri jatah waktu 1 bulan karena ini kaitannya dengan nasib siswa, dengan pembelajaran. Tidak kunjung tiba keputusannya seperti apa, informasinya, maka langsung saya musyawarah. Nah, itu musyawarah dengan guru, karena ini tidak semudah langsung diselesaikan di lembaga karena kaitannya dengan lembaga yang ada di atas kami. Kalau dinas pendidikan Dengan juga pendidikan, Pak, ya. Berarti langkah Bapak untuk pertama kali konsultasi dengan dinas pendidikan, Pendidikan. apakah ada solusi atau penyelesaian, Iya, baru kalau tidak ada penyelesaian, langkah itu tidak membuahkan hasil, baru ke dewan Diselesaikan di guru. ya, lembaga bersama dewan guru. Apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, dalam pengambilan keputusan yang mempermudah tentunya tetap ada lembaga ini sendiri, itu dengan TPPS, karena di bagian pembelajaran itu ada tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Itu ada bagian-bagiannya dari 8 standar di pembelajaran itu, di kompetensi itu ada koordinatornya masing-masing. Maka saya rembuk dalam hal ini sebelum di-floor ke musyawarah yang lebih luas. Jadi dengan tim-tim dulu baru musyawarah yang luas untuk membuahkan sebuah kesepakatan. Berarti di sekolah Bapak di sini ada tim untuk tim khususnya Bapak Iya. ada di Di pembelajaran ada, di asrana prasarannya ada, semuanya Iya. ya. Jadi Ada Bapak tim. direkrut dulu sama timnya, baru Iya. kalau menyelesaikan ada suatu penyelesaian, ya, ada titik terang baru dibawa ke
semua. Dari selama ini, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari yang Bapak ambil keputusan dilema etika tadi? Dari dilema etika tadi yang dapat saya petik yang pertama yaitu jangan mengambil keputusan itu sepihak. Maksudnya begini, apabila saya mengambil keputusan karena ini kaitannya dengan yaitu lembaga yang di atasnya saya, artinya hierarkinya ada yang lebih tinggi dari saya, nah itu harus dikomunikasikan atau dikoordinasikan terlebih dahulu. Jadi ini yang perlu jadi pengalaman ini. Kalau saja saya langsung diputuskan di lembaga ini, mungkin tanpa koordinasi atau komunikasi dengan dinas pendidikan, mungkin saja langsung saya itu disalahkan karena beliau tidak mendapatkan laporan bahwa apa yang dibutuhkan di lembaga. Toh sejatinya setelah melakukan pelaporan tidak ada juga kepada saya dari biasa. Berarti selalu apa yang baru sampai yang Bapak sampaikan, yang pertama jangan langsung memutuskan sepihak ya Pak ya. Sepihak. Sebaliknya kita harus ke atasan terlebih dahulu, baru kalau tidak ada solusi baru kita tanyakan bersama. Terima kasih Bapak atas waktunya dan semoga dilema etika yang Bapak sampaikan tadi juga bermanfaat bagi saya ke depannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon izin ya Bu ya. Ya. Apakah Ibu punya waktu untuk melakukan wawancara? Alhamdulillah lagi santai nih. Oh iya Ibu. Mohon izin, saya ingin mewawancarai terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah kita Ibu. Iya. Ya, silakan. Di sekolah kita kan Ibu kan pernah sering terjadi kasus dilema, baik dilema moral maupun dilema etika. Yang ingin saya tanyakan Ibu di sini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya. Memang hal itu sering kali terjadi di sekolah kami karena kebetulan sekolah kami merupakan bisa dikatakan kalau kami itu punya slogan bengkel akhlak, di mana selama 1 semester kami memberikan waktu bagi siswa baru itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, yang notabene latar belakang mereka dari sekolah-sekolah yang memang mereka punya kasus, terutama di etika. Namun kami sebagai seorang pendidik punya kewajiban untuk memperbaiki dan mengayomi, bukan lantas dibuang. Itu prinsip kami, seperti itu. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan? Baik. Di situ setiap kasus kami senantiasa terlebih dahulu mendalami permasalahan yang ada. Contohnya, ada beberapa siswa yang etikanya anggaplah dalam tanda kutip kurang baik gitu. Jadi kami cara mencari solusi itu terlebih dahulu kami adakan pendekatan kepada siswa tersebut. Yang rata-rata siswa itu punya perilaku kurang baik, dalam tanda kutip akhlaknya kurang bagus, itu mereka berasal dari broken home. Ketika kami sudah melaksanakan penelusuran ke bawah, anak-anak merasa kecewa terhadap keluarga mereka sehingga mereka dengan semaunya mereka melakukan hal yang
kurang baik lah seperti itu. Maka dari itu kita selaku seorang pendidik punya kewajiban penuh dalam hal ini untuk mengambil alih rasa kecewa mereka, biar mereka tidak terlalu jauh terjerumus ke hal-hal yang negatif. Kami harus ambil alih dari pihak sekolah, menjadi orang tua sekaligus guru bagi mereka. Ya, seperti itu. Bagus sekali Ibu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kira-kira langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kami pendekatan ya, tentunya pendekatan. Terus kami ada tim untuk menelusuri ke rumah masing-masing. Ya, kami lihat latar belakang keluarga, karena kami tidak mungkin hanya mengidentifikasi dari sekolah tanpa turun ke lapangan. Kami datang dengan niatan ke sana silaturahmi, kemudian kami kenalan dengan keluarga yang ada, terus barulah kami bisa menyimpulkan langkah yang harus kami lakukan di situ. Sehingga besar kesimpulan yang selama ini terjadi di sekolah kami itu karena mereka merasa kecewa terhadap keluarga. Seperti itu. Ya. Berarti langkah-langkah untuk prosedur yang biasa Ibu lakukan, yang pertama kali mengadakan pendekatan kepada anak tersebut ya Bu ya. Ya. Terus langkah selanjutnya Ibu mengadakan tim, ada tim-tim khusus yang untuk datang ke rumah-rumah yang siswa yang tadi yang untuk silaturahmi, dan dari silaturahmi tersebut mungkin Ibu punya kesimpulan ya, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya anak ini merasa kecewa terhadap kondisi keluarga. Jadi dari pihak sekolah bisa menentukan langkah selanjutnya untuk si anak tersebut ya Bu. Iya, betul. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tetap kami menggunakan pengayoman. Ya, pengayoman. Karena ketika anak usia 15-18 itu egonya sangat tinggi, mereka tidak mau hanya dikasih penjelasan, tapi tidak ada semacam pengayoman, itu kurang efektif selama ini. Sehingga kami memberikan tambahan solusi bagi anak-anak yang memang punya permasalahan. Walau terkadang ada semacam kecemburuan sosial bagi siswa-siswi yang mereka tidak punya kasus-kasus yang seperti itu. Ya. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tersebut? Ya. Tantangannya yang pertama kecemburuan sosial. Karena di situ ada semacam dua kubu, di satu kubunya siswa yang memang murni mereka pengen belajar, antusias, sementara satu kubunya mereka adalah siswa yang datang ke sekolah hanya sekedar mau sekolah tapi tidak punya tujuan yang pas, istilahnya anggaplah hanya pelarian saja. Tapi bagaimana kita cara memadukan keduanya sehingga tidak ada miskomunikasi antara keduanya. Walaupun sering muncul ada semacam kesalahpahaman. Yang anak-anak di kubu A ini cenderung cemburu karena ada perhatian khusus pada siswa yang punya masalah tersebut. Namun setelah kami tindak lanjuti, karena target kami semester 1 sudah harus steril, di sekolah itu kami hanya punya waktu 6 bulan untuk menyeterilkan situasi yang kurang kondusif tersebut, maka kami juga harus ambil langkah tersebut. Berarti secepatnya Bu ya, dalam jangka 1 semester kurang lebih 6 bulan sekolah harus dari tim itu harus bertindak secepatnya ya Bu ya? Iya, karena kalau tidak cepat mengambil keputusan dan tidak ada tindakan cepat, anak-anak yang kubu satunya ini akan merasa istilahnya cemburunya akan semakin menjadi-jadi.
Tapi setelah semester 2 mereka steril semuanya, kelas 1, kelas 3 mereka sudah alhamdulillah sudah baik semuanya. Yang perlu kami perhatikan itu hanya mungkin di kelas 1 semester 1. Itu tantangan terberat bagi sekolah kami. Karena terus terang di sekolah kami itu senantiasa menerima buangan. Bisa di dalam tanda kutip buangan dari sekolah-sekolah lain. Walaupun bahasanya kurang bagus ya, Bagus ya, betul ya, Ibu. buangan. Tapi tantangan Arti- untuk sekolah ya, terutama Iya. Ibu selaku kepala sekolah. Ya, kenapa saya bilang buangan? Karena mereka banyak, rata-rata siswa saya yang punya masalah itu dikeluarkan dari sekolah asal masuk ke sekolah kami. Dan bisa juga mungkin bisa dari nilai-nilainya mungkin ya Bu ya, mungkin nilai rapotnya aku masih kurang tapi mereka masuk ke sekolahnya panjenengan. Iya, Jadi, iya. Yang sangat menjadi perhatian khusus itu memang sikap mereka yang harus kami berikan semacam pengayoman khusus seperti itu. Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah langsung menyelesaikan pada saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal-jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus tersebut? Kami harus punya trik-trik untuk menyelesaikan sebuah problem atau masalah yang seperti itu. Kami tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu saat itu juga karena masalahnya bukan mereka salah karena tergelincir, tapi dia salah memang dari karakternya yang memang tertanam sebuah karakter yang kurang baik. Jadi saya khususnya kalau malam minggu itu adakan jadwal di rumah itu masak, entah bakar-bakar seperti contohnya buat pentol atau Berarti goreng melibatkan lele. siswa yang termasuk yang Ibu bilang tadi ya Bu? Iya, pendekatan harus saya lakukan seperti Di luar itu. jam, jadi intinya di luar jam sekolah. Iya, di luar jam sekolah. Karena ketika mereka sudah dekat dengan kita, hati kita sudah menyatu, maka kami dengan mudah bisa mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Berarti di sini kesimpulannya tidak langsung diselesaikan pada saat itu juga ya Bu, ada jadwal-jadwal tertentu ya Bu ya? Iya. Dan tadi Ibu di awal juga mengadakan ada tim yang memang khusus ya Bu ya, Iya, untuk menyelesaikan dan tidak saat itu juga untuk berembuk sama tim tersebut ya Bu. Iya, betul. Itu ide yang bagus Bu dan mungkin sangat berpengaruh besar ke sekolah ini. Selanjutnya Ibu, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu membantu dalam pengambilan keputusan? Kira-kira ada yang mempermudah itu tentunya teman-teman guru. Teman-teman guru itu alhamdulillah di sekolah kami itu satu suara. Sehingga karena adanya satu suara itu kami kompak mengerjakan sebuah permasalahan ini menjadi ringan. Jadi niat kami itu tidak hanya memberikan pelajaran, tapi memberikan pendidikan moral yang baik terhadap anak-anak. Jadi dengan adanya kekompakan, hal yang awalnya dianggap sulit akan menjadi lebih mudah. Mungkin ada lain Bu selain teman-teman guru atau dari pihak lembaga atau siapa, komite atau yayasan, apakah juga mendukung dalam pengambilan keputusan itu? Kalau awal-awal banyak elemen yang menolak dengan keputusan saya, karena mereka beranggapan dengan menerima siswa nakal yang dari luar yang sudah dikeluarkan dari sekolah-sekolah itu, beliau-beliau yang di atas saya itu takutnya merembet ke siswa yang sudah baik-baik seperti itu di sekolah. Cuman saya berpikir seperti ini. Terus kalau sekolah lain mengeluarkan, mereka dikeluarkan begitu saja, kalau nggak ada sebuah instansi atau lembaga yang merangkul mereka, lantas secara logika mereka akan lari kemana? Tentunya mereka
akan lari bisa jadi ke hal-hal yang lebih buruk lagi. Oleh karena itulah saya senantiasa mewanti-wanti kepada seluruh stakeholder yang ada itu untuk bekerja sama dan memang benar-benar memperjuangkan hal ini. Dan setelah terbukti beberapa tahun steril setelah semester 2, dari pihak yayasan itu menyetujui, walaupun awalnya bukan tidak setuju, kurang menyetujui. Tapi alhamdulillah sekarang sudah 100% beliau mempercayakan hal itu kepada kami dan beliau sudah setuju. Berarti langkah awal mungkin dari Ibu mungkin ada dilema, mungkin takutnya dari pihak yayasan, dari pihak atas kurang berkenan tadi ya Bu, yang masih kurang percaya dengan keputusan Ibu, dan selanjutnya Ibu buktikan dengan 1 semester tadi ya Bu ya. Iya. Dengan Kalau awal-awal saya memang melaporkan, tidak hanya ke yayasan, ke dinas, ke kepala dinas pun saya laporkan. Jadi takutnya ada sidak, karena Bapak itu terkadang sidak ke sekolah-sekolah itu. Pas semester 1 beliau datang dengan kondisi saya yang seperti itu, takut beliau itu melihat gimana gitu. Jadi saya laporkan terlebih dahulu kondisi sekolah saya yang seperti itu. Alhamdulillah beliau sangat memberikan support yang luar biasa. Seperti itu. Jadi beliau itu kalau cerita beliau, kalau hanya ngajar yang baik-baik, siapa Bu yang nggak bisa? Beliau sampai mengelontarkan bahasa seperti itu. Beliau sangat senang dan memberikan apresiasi yang sangat bagus. Jadi seorang mungkin yang selama ini tidak hanya teman-teman guru ya Bu ya, bisa jadi kepala dinas juga mensupport atas responnya terhadap Ibu tadi. Iya betul. Baik Ibu, di sesi terakhir, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Hal terindah yang saya sampai saat ini melekat dalam hati saya ketika mereka keluar, yang dalam tanda kutip yang nakal-nakal itu ya, yang lebih care terhadap saya tuh mereka yang lebih care. Ketika mereka sudah ada di luar kota, mereka ada di luar Jawa, bahkan tidak sampai 1 bulan mereka telepon saya, Masih ada kabarnya. Iya, yang baik-baik saja enggak ada. Ketemu saya saja kadang mereka kabur. Oh iya. Iya, mau lewat depan saya, ada saya belok. Tapi mereka yang nakal-nakal yang sudah kita perbaiki secara dinas, secara baik-baik dengan ketulusan hati dan keikhlasan, mereka senantiasa apa ya? Saya merasa terkadang itu sampai meneteskan, iya bangga, terharu. Mereka menanyakan kabar saya ketika Ibu, saya kalau pulang Ibu mau oleh-oleh apa, walaupun sebenarnya saya tidak mengharapkan itu sih, tapi perhatian mereka. Jadi mereka itu merasa benar-benar dirangkul seperti itu. Berarti ada merasa kepuasan mungkin ya Bu ya dalam diri mereka yang sudah lulus tapi masih mengenang jasa-jasa dari guru, dari kepala sekolah. Iya, itu yang sangat berkesan bagi saya. Makanya dari dulu sampai sekarang saya tetap memperjuangkan etikat baik saya dan teman-teman guru di sekolah kami seperti itu. Karena yang nakal-nakal itu ketika mereka sudah punya pemikiran yang baik, mereka sudah terarah, mereka tambah care terhadap seorang guru. Mereka tambah spesial menghargai seorang guru. Seperti itu. Ya sama dengan tujuan pendidikan kita berpihak pada murid, jadi semua kita menuntun murid untuk menjadi supaya tujuan mereka juga tercapai ya Bu ya. Iya betul. Bagus sekali Bu, dari apa yang Bu bicarakan tadi. Demikian atas waktunya Ibu, dan semoga bisa bermanfaat bagi saya selaku CGP nanti dalam pengambilan keputusan yang seperti Ibu jalankan tadi. Dan bermanfaat bagi saya dan bisa mendapat ilmu baru bagi saya nantinya dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak ya, Ya, minta silakan. waktunya sebentar. Saya ingin melakukan wawancara terkait tugas saya selaku CGP Angkatan 7 Bapak di sini. Wawancara kali ini mengenai pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak bina di sini. Boleh. Dalam hal di mana sekolah Bapak kan sering terjadi kasus dilema etika atau rujukan moral ya Pak ya, di sini temanya. Yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Memang dalam setiap lembaga, setiap sekolah itu permasalahan itu banyak ya, yang kaitannya dengan siswa. Ada yang permasalahan yang sifatnya pribadi bagi siswa, ada permasalahan yang dengan gurunya, ada juga terjadi yang permasalahan yang merugikan orang lain. Jadi itu termasuk karakter siswa saat ini ya bisa dibilang rusak gitu kan. Karena apa? Guru merasa takut ya untuk melakukan satu kekerasan, memberikan pukulan, menghukum yang berlebihan misalnya, itu karena takut dengan adanya undang-undang anak itu. Makanya cara kami mengidentifikasi itu, jadi kami cuman melihat perilaku siswa yang merugikan orang lain, yang pertama. Yang kedua, perilaku siswa yang kurang menghargai guru. Itu termasuk juga karena etika anak, bagaimana penghargaan pada guru secara otomatis berarti dengan orang tua berarti seperti itu. Makanya itu tugas kami untuk membantu baik kondisi anak di sekolah di rumah, kaitannya dengan orang tua, dan juga di sekolah. Itu terutama di sekolah termasuk kewajiban kami itu ya. Dan selanjutnya Bapak, selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan tadi di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang Bapak bicarakan barusan, kan ada dua-duanya untuk kepentingan bisa bersama-sama benar ataupun sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Gimana Bapak secara bersama-sama atau gimana? Ya. Permasalahan itu ya terkadang kita dibenturkan oleh suatu keputusan, harus mengambil satu keputusan ya, yang ketika itu kedua-duanya itu sama-sama memberikan nilai-nilai manfaat. Jadi itu memang yang dicari juga guru harus menemukan langkah-langkah itu. Jadi misalnya ketika ada anak memiliki nilai plus ya, nilai plus artinya punya potensi, punya kemampuan, atau memang berperilaku kurang bagus, misalnya biasa mukul anak dan sebagainya, mukul orang lain, atau juga malak siswa lain, dimintai uangnya itu kadang-kadang. Jadi kami itu harus menyelesaikan, kan kedua-duanya ini pasti yang diminta uangnya, yang ditakut-takuti, ditekan ya untuk agar memberikan uang, sejelas ini dirugikan. Dan kedua-duanya ini yang dari pihak orang tua ini merasa anaknya itu terancam terus kan ya. Makanya kami itu kedua-duanya ini harus dipertemukan ya. Tetapi dalam hal keputusan itu terkadang kedua-duanya ini ada yang tidak, diantara yang
orang tua yang satu atau siswa yang satu ini pasti merasa dirugikan. Yang merasa kalah, yang merasa salah itu pasti merasa dirugikan itu ya. Tetapi itu kan demi kebaikan ya. Jadi yang satunya ini untuk apa ya, minimal orang tuanya bisa membantu untuk menyelesaikan, memperbaiki moral ya, di samping guru yang di sini, sementara yang di sini agar anak tidak trauma, tidak ketakutan itu kan. Jadi kedua-duanya bisa terselesaikan dengan baik gitu ya. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam menyelesaikan satu permasalahan itu, ketika ada laporan misalnya ada ini terjadi gangguan, terjadi bullying misalnya, maka kami itu termasuk menyusun langkah ya, karena kaitannya, apalagi itu kaitannya dengan para orang tua. Jadi langkah pertama, begitu ada laporan, berarti guru, saya tugaskan guru untuk mencari latar belakang permasalahan, kenapa sampai terjadi seperti itu. Jadi setelah jelas dengan permasalahan latar belakang terjadinya itu, baru menyusun langkah bagaimana agar anak itu betul-betul kena pada posisinya, yang salah ya dinyatakan benar salah gitu loh. Kadang-kadang kan karena sepihak difitnah, karena ada teman-teman yang lain yang mendukung misalnya, itu yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Jadi menyusun langkah itu, kemudian baru penyelesaian. Jadi langkah apa yang akan dilakukan, baru penyelesaian. Penyelesaian ini tentunya melibatkan dari semua pihak termasuk orang tua. Itu. Jadi orang tuanya juga dipanggil, bermusyawarah sehingga menemukan titik terangnya bagaimana, dan kejadian-kejadian yang seperti tadi itu biar tidak terulang lagi dan biar tidak ada rasa ketakutan. Jadi langkah-langkah itu yang kami gunakan. Dan setelah itu di akhir, kalau itu sudah clear permasalahannya, antara dua anak itu dipertemukan, saling bermaafan dan saling berjanji tidak akan terjadi terulang lagi itu. Berarti langkah-langkah tadi menurut Bapak ya, pertama menerima laporan ya Pak ya, yang pertama dari baru guru akan mencari latar belakangnya, terus menyusun langkah-langkah ya, Pak ya. Termasuk terus, misalnya memanggil anaknya ya, baru ya mencari penyelesaian dari kedua anak tersebut ya Pak ya. Itu solusi yang bagus menurut saya Bapak. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau menurut saya, kalau masalah etika ini kaitannya memang terkadang dari bawaan kan itu kan, atau permasalahan yang dibawa di rumah. Misalnya kondisi di rumah, bapak ibunya sering tengkar dan sebagainya, itu akan berdampak pada siswa. Misalnya juga di lingkungannya ada anak yang biasa ngumpul-ngumpul, biasa melakukan kejahatan, mengganggu orang, itu juga akan berdampak pada siswa. Jadi langkah yang paling efektif itu berkoordinasi. Ya, berkoordinasi dengan orang tua. Itu langkah yang terbaik, biar juga tidak terjadi kesalahpahaman. Ya. Selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil pada kasus dilema etika? Ya. Memang setiap permasalahan itu
memang penuh dengan tantangan ya. Dan salahnya ada permasalahan-permasalahan itu dengan mudah terselesaikan. Ada juga permasalahan itu agak sulit yang memang ada tantangan yang harus dihadapi. Contoh misalnya melalui proses-proses penyelesaian masalah ternyata tidak ada perubahan. Satu, itu merupakan satu tantangan. Yang kedua, terkadang orang tua walaupun sudah sudah berkoordinasi, terkadang karena anaknya seperti tadi, anaknya dipersalahkan, kadang-kadang tidak menerima ya, sehingga kami harus menentukan langkah ya, memberikan pengarahan, menjelaskan sebagaimana mestinya agar mereka itu betul-betul bisa menerima. Jadi tantangannya di situ. Kadang-kadang posisinya sudah serba salah ya. Jadi yang jelas menyelesaikan masalah itu bagi yang dianggap kalah lah, dianggap itu pasti itu kayaknya memihak guru, bapak kepala sekolah kan itu kan ya. Ya. Jadi masih ada apa ya, dari pihak wali murid masih kurang puas ya? Iya itu. Tapi alhamdulillah selama ini ya sampai tuntas lah itu. Sampai tuntas. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu? Misalkan langsung menyelesaikannya pada saat itu atau membuat jadwal dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Tergantung berat ringannya suatu permasalahan. Kalau masalah itu mudah terselesaikan ya ndak usah lah. Waalaikumsalam. Artinya setiap permasalahan itu bisa diselesaikan oleh guru ya sudah, selesaikan saja. Ya, ketika memang dianggap rawan, permasalahan dianggap rawan yang kaitannya dengan orang tua, dengan orang banyak, nama baik sekolah dan sebagainya, berarti kami harus menjadwalkan, termasuk juga menghadirkan para orang tua siswa, memberikan penjelasan, klarifikasi bagaimana yang sebenarnya itu ya. Iya Bapak, betul sekali. Berarti tergantung dari permasalahan. Iya, tergantung. Kalau masalahnya agak ringan, mudah diselesaikan ya sudah, selesaikan secepatnya. Karena masalah itu kan tak boleh ditunda. Iya, betul. Lebih cepat, lebih cepat lebih bagus. Ya. Selanjutnya Bapak, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema? Ya, saya punya komite sekolah, ketua komite sekolah yang luar biasa, yang selalu memperhatikan dan ikut menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi kami merasa sangat terbantu dengan ada komite ini, sehingga dengan mudah ya setiap permasalahan itu terselesaikan. Berarti ada koordinasi antara Bapak selaku kepala sekolah dan komite sekolah, ya. Demi kemajuan sekolah Ya, juga ya. karena komite kan wakil wali murid kan itu, jadi itu makanya itu saya fungsikan itu. Baik Bapak, yang pertanyaan terakhir, dari mana dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman yang telah dalam pengambilan keputusan etika? Ya, yang jelas di zaman yang sekarang ini di setiap sekolah itu sudah jelas ya kelihatan bagaimana perilaku siswa, bagaimana beraninya siswa pada guru yang memunculkan permasalahan-permasalahan, sehingga kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu ya merasa ketika sudah terselesaikan dengan bagus itu punya kebanggaan tersendiri. Jadi itu ya. Jadi ada satu kebanggaan yang
kami merasa berhasil. Oh, ini saya bisa membantu menyelesaikan ini, termasuk mungkin akan berdampak pada permasalahan-permasalahan di rumah tangga dari sisi suami itu ya. Berarti sangat bermanfaat sekali Ya. ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama. waktunya. Semoga wawancara kali ini dapat bermanfaat bagi saya terutama Ya. selaku CGP dalam pengambilan keputusan nanti ke depannya. Terima Ya, kasih Bapak. sama-sama ya. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.